Luar biasa. Menyapa juga buat saudara yang menyaksikan di Facebook Live Anugerah Ministries. Shalom dari Storehouse. Pagi hari ini saya akan membawakan tema khotbah yang berjudul The Life of Job. Job bukan job, kalau job pekerjaan. Coba lihat kanan kirinya bilang The Life of Job. Ya, Job itu Ayub saudara ya. Jadi bahasa Indonesianya itu kisah hidup Ayub gitu ya. Nah saudara kalau membawakan kisah hidup Ayub itu tentunya berat gitu saudara ya, berat gitu kan. Nah tapi hari ini kita akan mengupas habis, kalau nggak habis ya ada sisanya berarti saudara ya. Bisa dipelajarin sendiri. Nah tidak seperti minggu-minggu yang kemarin, kisah Ayub ini terletak di kitab Ayub. Dan itu ada 42 pasal. Jadi saudara kalau mau pulang nanti PR-nya baca di rumah, lumayan banyak pasal-pasalnya ya. Tapi hari ini saya akan highlight ayat-ayat yang penting sehingga kita akan bisa mengerti kehidupan Job atau kenapa Tuhan mengizinkan seorang Ayub itu dicobai ya kan. Banyak di antara kita tuh yang nggak terima gitu loh saudara. Orang baik kok tertimpa hal-hal yang buruk ya, kasihan banget loh kan gitu saudara ya. Nah sehingga kita nanti akan bisa memahami dari segi mengapa buku ini juga harus ditulis gitu saudara ya. Nah saudara, sekarang kita akan baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan yang berada di Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ya, di screen sudah ada. Kita akan baca bersama-sama, siap? Ya, 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Amin. Kalau kita ngelihat kehidupan Ayub ini, enak apa enggak saudara? Wah keren gitu loh saudara ya. Disebutkan anaknya ada 10, disebutkan harta benda yang dia punya. Dan dia adalah orang yang terpandang sebagai orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wow, katakan wow dong saudara ya. Nah, Alkitab mencatat bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh dan jujur, tapi bukan berarti dia seseorang yang tanpa dosa. Jadi digarisbawahi saudara ya. Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan juga semua orang, katakan semua orang. Semua orang tanpa terkecuali itu sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin saudara. Jadi saleh itu artinya dia rajin beribadah, dia orangnya rohani gitu saudara ya. Tapi bukan berarti tanpa dosa. Nah ada poin-poin yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, God is in control. Atau katakan Tuhan pegang kendali. Amin saudara ya. Apapun keadaan hidupmu hari ini percayalah bahwa Tuhan pegang kendali. Ada amin jemaat Anugerah Church ya. Saudara di kitab Ayub ini pasal yang pertama kalau kita baca kita akan mempelajari bagaimana ada yang namanya perlindungan Tuhan yang memagari orang yang percaya. Ya saudara, iblis itu tidak dapat menyentuh orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin dong saudara. Berikan sorak-sorai dulu buat Tuhan kita saudara ya. Jadi dilindungi saudara ya. Kita baca ayatnya kalau nggak percaya saudara ya. Di Ayub pasal yang pertama ayat 6 sampai 12 nanti di rumah dibaca sendiri. Tapi saya mau highlight Ayub pasal yang pertama ayat 10 ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Bukankah engkau, ini setan yang ngomong saudara ya. Jadi suatu hari di surga ada pertemuan ya. Malaikat-malaikat memberikan laporan kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Lalu iblis juga ikutan memberikan laporan saudara ya. Iblis ditanya sama Allah Bapa di sorga, dari mana aja Iblis gitu saudara ya. Terus iblis bilang, dari keliling bumi Tuhan, dari mengelilingi dunia gitu. Oh ya, terus apa yang kamu lihat gitu saudara ya. Terus malah Tuhan itu yang ngomong sama iblis. Sudah lihat belum hambaku? Woi, ya kan? Dia adalah orang yang saleh dan jujur. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini seperti dia. Dia takut sama aku dan dia menjauhi kejahatan gitu ya kan? Terus inilah jawaban iblis
kepada Tuhan, ya. Ayub pasal yang pertama ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ada amin saudara. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ada amin saudara. Berapa banyak orang yang percaya sama Tuhan di tempat ini boleh lambaikan tangannya. Yang percaya, yang lagi nonton di Facebook Live juga boleh kasih jempol. Saudara, engkau yang mengangkat tangan tadi jangan diturunkan dulu. Percayakah engkau bahwa ada perlindungan Tuhan yang memagarimu dan seisi rumahmu. Dan apapun yang kau lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil, diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang kau miliki itu makin bertambah di negeri ini. Yang percaya katakan amin. Itu loh konsepnya, percaya sama Tuhan. Engkau mendapatkan privilege, hak istimewa, ada amin. Ada bedanya antara orang-orang yang percaya sama Tuhan sama yang gak percaya sama Tuhan saudara. Dan selama 3 bulan ini kami mendengungkannya dalam kisah-kisah Alkitab yang sedang kita angkat ini saudara ya. Bagaimana dalam kehidupan setiap tokoh iman, pahlawan iman itu kita melihat mereka hidupnya dibedakan sama Tuhan. Amin saudara. Nah, tapi kemudian saudara, Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicobai. Tuhan memberikan izin kepada iblis ya untuk dicobai. Semua yang dipunyai Ayub ditaruh di dalam kekuasaan iblis asal jangan disentuh dirinya Ayub. Ya saudara. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicobai saudara ya? Karena Tuhan tahu hatinya Ayub. Amin saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Kita lihat poin yang kedua. Ayub dicobai. Dalam 1 hari, katakan 1 hari. Hilang semua yang Ayub miliki. Saudara, ini kalau baca dalam kitab Ayub ya, kita ikutan depresi gitu ya. Kasihan banget ini orang gitu. Saya gak bisa bayangkan kalau jadi dia gitu saudara ya. Dalam sehari ya, ada hamba yang datang 1 orang dan lapor. Tuan, lembu sapi sedang membajak, keledai betina sedang makan rumput, ya kan? Jadi nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba datang orang Seba dan merampas semuanya itu, dan semua penjaganya dibunuh. Sisa 1 orang untuk pergi ke Ayub dan melaporkan masalah itu. Ya, tadi itu banyaknya lembu sapi berapa ribu itu saudara yang kita baca itu ya, saudara. Lalu setelah itu belum selesai orang ini ngomong, datang lagi hamba yang lain. Tuan. Ada api menyambar dari langit, membakar habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Sisa aku seorang diri, aku datang ke sini untuk lapor sama Tuhan. Belum selesai hamba yang ini ngomong, ada lagi orang hambanya yang lain datang terburu-buru saudara. Dan dia bilang kasih laporan, Tuan tadi ada orang Kasdim membawa 3 pasukan dan mereka merampas unta-unta kita. Semua penjaga mati kecuali aku sisa sendirian dan aku cepat ke sini untuk memberi laporan sama Tuan. Belum selesai dia berbicara, datang lagi seorang hamba tertati-tati dan dia bilang, Tuan, anak-anakmu sedang pesta di rumah kakak yang paling sulung. Sedang mereka minum dan makan. Tuan, angin ribut menerpa, ambruk rumahnya, merobohin mereka semua. Dan semua orang di dalam rumah itu mati. Sisa aku seorang diri dan aku datang kepada Tuhan untuk memberikan laporan ini. Kalau saudara jadi Ayub, gimana rasanya? Gimana rasanya saudara? Ini tuh ya, udah jatuh ketimpa tangga, kena angin puting beliung ya kan saudara. Parah pokoknya saudara ya. Wow, gak bisa dibayangkan saudara. Oh, lebih parah dari corona kata Opa saudara ya. Saudara, semuanya diambil dari kehidupan Ayub. Everything was stripped away. Tapi dia tetap tidak berdosa loh saudara. Alkitab mencatat nih ya, dalam Ayub pasal yang pertama ayat 20 sampai 22. Orang ini memang luar biasa saudara ya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan baju jubahnya. Ini kebiasaan orang Yahudi, mengoyakkan jubah itu artinya berkabung saudara ya. Dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah
nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ada amin saudara? Saya tuh respect banget sama Ayub. Kejadian seperti ini tuh gak gampang untuk dilalui oleh seorang manusia. Ketika kau kehilangan semuanya, imanmu tuh benar-benar sedang diuji oleh Tuhan saudara. Dan ini kita harus tahu satu hal saudara, bahwa orang percaya juga harus melewati cobaan dan ujian. Ada amin saudara? Orang hidup di dunia ini tidak lepas dari yang namanya cobaan dan ujian. Tetapi ketika kita melewati semuanya itu, apakah kita bisa menang di dalam iman kita bersama dengan Tuhan Yesus? Amin saudara. Tadi malam saya menyiapkan khotbah ini saudara ya, dan terngiang dalam pikiran saya itu, when everything is stripped away, you have nothing left but Jesus. Will you stay? Kalau semuanya hilang dalam hidupmu, semuanya diambil dari hidupmu, kamu tidak punya apa-apa yang tersisa kecuali Yesus. Masihkah kau akan bertahan dalam imanmu? Amin saudara. Dan itu mengingatkan saya lagi pada satu pertanyaan yang Yesus lemparkan kepada muridnya Petrus pada waktu itu. Yesus bertanya kepada Petrus, do you love me more than this? Di Yohanes pasal 21 ayat 15. Apakah kau mengasihiku lebih dari semuanya ini? Apakah kau mengasihiku lebih dari teman-temanmu yang lain? Apakah kau mengasihiku lebih dari berkat-berkat yang sudah aku curahkan dalam hidupmu? Apakah kita mengasihi Yesus lebih dari segalanya yang kita miliki di atas muka bumi ini saudara? Apakah kita mengasihi Yesus lebih dari keluarga kita? Apakah kita mengasihi Yesus lebih daripada hobi kita? Lebih dari semua kesenangan yang kita punyai di dalam hidup kita di atas muka bumi ini? Ini suatu pertanyaan yang perlu kita pertanyakan saudara. Kita mengikut Tuhan karena berkat, karena semua kemudahan yang Tuhan kasih. Atau kita mengikut Tuhan karena Dia Tuhan, karena kita mencintainya, karena Dia sudah terlebih dahulu cinta sama kita. Yang percaya katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Amin. Nah, kemudian poin yang ketiga saudara, guess what? Setelah semuanya itu terjadi dan Ayub tidak berdosa, poin yang ketiga, Ayub dicobai lagi. Kalau tadi Tuhan bilang semua yang ada milik Ayub ditaruh di dalam kekuasaan iblis. Kali ini iblis ngelobi Tuhan lagi. Dan Tuhan bilang, oke, kamu boleh menyentuh tubuhnya. Tapi pastikan engkau tidak merenggut nyawanya. You know what happened saudara? Tubuh Ayub dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya dipenuhi dengan barah yang busuk. Itu loh saudara. Korengan gatel-gatel tapi sekujur tubuh saudara. Dan Alkitab mencatat saking gatelnya sudah gak bisa lagi digaruk sama kuku. Dia harus ngambil beling. Beling itu pecahan kaca. Untuk garuk gatelnya itu dia pakai pecahan kaca. Saya rasa tidak ada seorang pun dalam ruangan ini yang pernah dicobai Tuhan. Diizinkan dicobai oleh Tuhan seperti Ayub dicobai. Benar saudara? Tapi saya pernah lah dikit ngerasain gitu. Dikit aja ya, paling ya 1% lah. Beberapa bulan yang lalu ya, kita tuh punya asisten pembantu rumah tangga yang baru. Asisten rumah tangga baru saudara ya. Orangnya masih muda ya, usianya masih belasan tahun gitu saudara ya. Belum lagi 20. Nah, di dalam ketidakmengertiannya, ternyata sejak pembantu ini masuk, saya itu kok kulitnya gatel-gatel terus gitu loh saudara ya. Terus saya itu cari tahu apa yang salah. Kemudian saya menemukan bahwa asisten rumah tangga saya yang baru itu, yang masih muda itu, dia kalau nyuci keset di dalam mesin cuci. Bersama-sama dengan baju saya, dengan baju dalam saya. Dan ketika saya menemukan itu saudara, seakan-akan dunia runtuh. Oh Tuhan, makanya gatel-gatel gitu kan saudara ya. Sampai saya udah pakai salep, udah pergi ke Senturi cari apa obat ya kan. Saya pikir alergi apa, sampai saya sudah pergi ke dokter saudara. Dan dokter bilang kamu tuh gak sakit apa-apa katanya gitu saudara ya. Dan itu gatel banget, kalau malam saya gak bisa tidur. Karena gak tahan gitu kan saudara ya. Waktu itu saya merasa kayak gini ya jadi Ayub, tapi nggak sampai garuk pakai beling. Makanya kan saya bilang cuma 1% gitu kan saudara ya.
Tapi believe me, kalau gatal-gatal itu nggak enak saudara. Dan nggak bisa tidur karena tidak menemukan ketenangan. Ya, nah saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Parah sekali saudara ya, sampai istrinya, saudara ingin tahu istrinya ngomong apa? Kita buka saudara ya, Ayub pasal yang kedua, ayat 9 sampai 10. Ini istri Ayub berkata kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya itu sampai ngomong kayak gitu loh saudara. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya kagum sama Ayub, takjub saudara ya. Nah, istrinya Ayub ya manusia biasa saudara ya, tentunya jengkel juga gitu kan. Kamu tuh orang yang rohani, orang yang saleh, kenapa semua ini harus menimpa kita gitu saudara. Jadi dia jengkel juga, makanya dia ngomong kayak gitu. Dan pahit juga hatinya, kecewa karena 10 anak mati dalam sehari loh saudara. Emang gampang ngelahirin 10 anak coba. Kita ngelahirin 1 aja udah bertaruh nyawa gitu kan saudara ya. Nah jadi bisa dimaklumi kefrustrasiannya dia ya. Dan saya cukup takjub juga karena istri ini tidak dihukum loh sama Tuhan saudara ya. Kemudian saudara kita lihat Ayub ini diizinkan Tuhan melalui pencobaan yang begitu berat dalam hidupnya. Katakan begitu berat. Katakan pencobaanku gak ada apa-apanya. Bener gak pencobaan saudara gak ada apa-apanya dibanding Ayub? Hah? Kalau cuman utang 100 juta mah itu gampang ya kan saudara. Ayub ini loh kehilangan semuanya plus sampai harus pakai beling untuk garuk badannya saudara ya. Kehilangan anak lagi saudara ya. Nah tapi kamu harus tahu satu hal. Ayub tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Favor itu, perkenanan Tuhan itu bukan mengenai tidak adanya pencobaan. Tapi bagaimana kita tetap disertai oleh Tuhan melewati semua pencobaan yang ada. Yang percaya katakan amin saudara. Favor itu bukan berarti hidupmu mulus, lancar, tidak ada pencobaan, tidak ada ujian. Tapi favor itu artinya meskipun engkau harus menghadapi pencobaan yang berat, meskipun engkau harus menghadapi ujian demi ujian, engkau tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Engkau disertai, engkau digandeng, engkau digendong ketika kau tidak punya kekuatan. Sehingga engkau pasti lulus ujianmu. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, amin. Sekarang poin yang keempat. Jadi sampai di bab yang kedua ini Alkitab mencatat Ayub tetap tidak berdosa dengan bibirnya. Ayat 4, teman-temannya datang saudara. Nah ini awal dari bencana. Saudara kalau sedang menghadapi masalah, paling enak itu ngomong langsung sama Tuhan. Jangan telepon teman-teman saudara ya. Karena semakin banyak temanmu ngomong, semakin banyak engkau berdosa. Gitulah kira-kira saudara ya. Poin yang keempat, teman-teman Ayub gagal paham. Karena manusia itu cenderung menghakimi. Mereka memang adalah teman-teman yang baik. Mereka datang ketika temannya mendapatkan bencana, malapetaka. Ada istilah bahasa Inggris yang bilang a friend in need is a friend indeed. Seorang teman itu adalah seorang yang ada ketika engkau mengalami sebuah kebutuhan. Ketika engkau kaya, ketika engkau terkenal, ketika duitmu banyak, kalau banyak teman itu biasa. Ya memang sudah kayak gitu dunia ini. Tapi ketika engkau jatuh, ketika engkau bangkrut, ketika engkau terpuruk, ketika engkau gak punya apa-apa, kalau temanmu masih datang dan mau peduli sama engkau, itu adalah teman yang sejati. Amin saudara. Nah jadi ini tipe-tipe orang yang sejati mestinya. Terus tahu gak saudara, mereka duduk bersama dengan Ayub, gak berani buka mulut 7 hari dan 7 malam dicatat di Alkitab. Mereka ikut berduka cita bersama dengan Ayub. Dan mereka gak percaya, kok Ayub jadi kayak gini ya. Kemudian di akhir hari yang ke-7, Ayub mulai membuka mulutnya. Disinilah awal dari penderitaan yang berkepanjangan itu terjadi saudara ya.
Karena apa? Begitu Ayub membuka mulutnya, maunya tuh curhat sama teman-temannya. You know what happened? Mulailah kata-kata dia itu yang keluar nggak baik. Ya, dia mulai mengutuki hari kelahirannya. Dia, saudara, mulai pengen mati gitu saudara ya. Memang kalau dalam posisi yang seperti ini itu saudara, memikirkan kematian itu normal karena ya buat apa hidup di dunia kalau menderita kayak gitu. Mending mati ketemu Tuhan Yesus bahagia, sehat kembali gitu kan saudara ya. Nah mulai nantangin Tuhan, mulai mau berperkara sama Tuhan gitu saudara. Jadi pesannya adalah hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulutmu ketika sedang dicobai. Lihat kanan kirinya bilang hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulutmu ketika sedang dicobai. Ada amin saudara? Ya, karena ini mulai saudara ya terjadi dalam kehidupan Ayub. Dia mulai memberikan pembelaan-pembelaan. Aku ini nggak salah apa-apa, ya. Ketika Ayub bilang aku nggak salah apa-apa, Tuhan itu sentimen sama aku. Aku udah melakukan yang baik, Tuhan timpakan semua yang jahat ini kepada aku. Terkutuklah hari kelahiranku, terkutuklah hari di mana mereka bilang anak laki-laki dilahirkan. Lebih baik aku mati di dalam kandungan dan sebagainya. Melo banget saudara ya. Nah, teman-teman Ayub dengar gitu panas hati saudara. Dan mereka bilang, Yub kamu tuh gak mungkin dicobai kalau kamu gak melakukan dosa. Pasti ada satu dosa yang kau lakukan dalam hidupmu. Nah ini pelajaran buat kita juga. Kalau ada orang yang sedang melewati bencana masa-masa yang sulit, gak usah gampang-gampang untuk menghakimi. Amin saudara. Karena kita tuh kadang-kadang gak ngerti rencana Tuhan itu apa buat hidup dia. Tidak semua pencobaan atau ujian itu datang melulu karena dosa. Ada amin saudara. Tapi ada maksud-maksud lain. Kenapa Tuhan izinkan yang namanya pencobaan atau ujian itu datang dalam hidup kita. Bedanya pencobaan sama ujian apa sih Bu? Yang kasih pencobaan itu iblis. Tapi Tuhan memakainya sebagai sebuah ujian buat kita. Kalau ujian itu namanya kau akan naik kelas. Saudara ini sedang musim ujian buat anak-anak SD. SMP juga mungkin minggu depan ya. SMA mungkin juga. Tapi James itu sedang mengalami ujian saat ini di kelasnya. Ujian term 3. Ujian apa tuh? Bukan. Term itu apa? Ujian tahap kuartal. Ujian kuartal 3 gitu saudara ya. Dan saudara, kalau namanya ujian itu diberikan karena akan ada kenaikan kelas. Kalau kamu sedang mengalami ujian dalam hidupmu saat ini karena engkau akan mengalami kenaikan kelas di dalam iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi kalau ada pencobaan ujian terjadi dalam hidupmu, kadang-kadang itu purpose-nya adalah nomor 1. Untuk mengembangkan karaktermu. Ada amin saudara. Jadi karaktermu tuh dibentuk. Seperti kita lihat bagaimana karakter Ayub ini saudara ya. Kemudian yang kedua, untuk memusatkan hidupmu hanya pada Kristus. Bukan pada yang lain. Harta benda bisa hilang, teman-teman bisa hilang. Ya, kesenangan kita bisa hilang. Semua yang ada di atas muka bumi ini adalah temporary, adalah sementara. Tetapi yang tidak pernah hilang dalam hidup kita, yang kekal di dalam hidup kita itu hanya Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi ketika ujian pencobaan itu datang, artinya apa? Artinya engkau akan bisa kembali berfokus kepada Yesus dan hanya Yesus saja. Kemudian yang ketiga, untuk apa pencobaan ujian diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita adalah untuk memurnikan iman kita. Amin saudara. Saudara, emas itu kalau dimurnikan harus diapain? Dibakar loh saudara. Biasanya kalau orang beli cincin kawin itu emas yang murni 24 karat gitu saudara ya. Melambangkan cinta kasih yang murni gitu kan saudara. Ya gak tahu kalau zaman sekarang ini, kalau zaman dulu. Jadi kalau 24 karat itu padahal lunak, bisa dibengkok-bengkok gitu saudara ya. Nah kalau emas yang tidak murni itu banyak kandungan-kandungan logam lainnya. Bisa mengandung perak, bisa mengandung tembaga, bisa juga mengandung besi gitu saudara. Masih ada kandungan logam-logam lainnya, jadi tidak murni. Itu menjelaskan kenapa logam mulia yang 99,99% mereka tetap tidak bisa nulis 100% karena tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan Yesus. Amin saudara.
Ya, itu harus melewati dapur perapian terlebih dahulu. Jadi ketika dipanaskan, ya, maka yang terjadi mereka akan leleh dan titik kelelehan dari logam-logam itu berbeda-beda. Jadi kalau panasnya cuma segini, besi yang leleh duluan. Jadi besi bisa disingkirin, gitu saudara. Kalau titik panasnya segini, titik didih segini, maka tembaga yang akan leleh dan tembaganya bisa diminggirin. Demikian selanjutnya titik yang lebih tinggi lagi perak leleh, maka bisa diminggirin. Terakhir pada titik didih yang paling tinggi, itulah emas murni. Amin saudara. Jadi saya tidak tahu hari ini bagaimana keadaan hidup saudara. Baik yang sedang mendengarkan suara saya di storehouse ini, atau yang sedang menyaksikan mungkin di Facebook Live di rumah. Mungkin kau merasa, aduh ini titik didih yang terpanas, aku sudah gak kuat. Congratulations, karena sebentar lagi engkau keluar sebagai emas murni. Amin saudara, bertahan di dalam ujianmu, bertahan dalam pencobaanmu. Sebentar lagi engkau keluar sebagai emas yang murni. Yang keempat saudara, poinnya kenapa pencobaan ujian harus diizinkan untuk terjadi? Untuk mendapatkan kemuliaan yang kekal. Amin saudara. Pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang nantinya akan kita dapatkan di dalam Tuhan. Amin saudara. Nah ini banyak orang yang merasa, kok gak adil gitu ya Tuhan. Kasihan loh Ayub itu. Oh dia itu baik-baik saja, hari Minggu pergi ke gereja, Kamis ikut fellowship ya kan. Hari-hari lain dia selalu gak lupa untuk baca Alkitab, berdoa ya kan. Gak lupa untuk berfellowship sama Tuhan gitu kan ya, saat teduh gitu ya. Gak lupa baca Alkitab. Kok tiba-tiba aja dikasih pencobaan bertubi-tubi seperti itu. Saudara, the suffering that Job experience seems unfair ya. Mungkin penderitaan yang dialami oleh Ayub itu tampaknya tidak adil. Kenapa hal buruk menimpa orang yang baik? Tapi ketahuilah saudara bahwa salib Yesus pun tidak adil. Dia tidak salah apa-apa, tapi dia harus disalibkan. Dia taat, menderita, menanggung ketidakadilan supaya kita gantinya dibebaskan dari penghakiman. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Jadi kita gak usah bertanya kenapa ini tidak adil terjadi pada Ayub. Karena yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah ketidakadilan yang terbesar. Dia yang mati supaya kita bisa hidup. Dia dikutuk supaya kita bisa diberkati. Ada amin saudara. Dia menanggung sakit penyakit supaya kita bisa disembuhkan. Ada amin saudara. Dia dikasih mahkota duri supaya pikiran kita bisa dibersihkan dari segala pikiran yang kotor. Ada amin saudara. Dia dibuat celah supaya kita bisa dikuduskan. Kita masuk ke poin yang kelima. Saudara, ini yang indah sekali ketika kita bisa menemukan a glimpse of perjanjian baru di dalam perjanjian lama. Itu wow banget gitu saudara ya. Ketika kita baca kisah dalam perjanjian lama dan menemukan ada Yesus di sana, itu wow banget. Itu PR saya hari-hari ini saudara. Menemukan Yesus dalam perjanjian lama gitu saudara ya. Jadi membaca Alkitab itu tidak asal baca saja, tidak asal mengerti ceritanya saja. Tapi bagaimana kita bisa menemukan Yesus di setiap pasal, di setiap kitab yang kita baca. Amin saudara. Dan saya melihat saudara, Ayub merindukan pengantara. Ini poin yang kelima. Saudara, Ayub pasal yang ke-9 ayat 33 mengatakan. Jadi ini di tengah ngomong-ngomong sama ketiga temennya itu saudara ya. Ayub tetap bilang, aku ini tidak salah apa-apa gitu kan saudara. Di tengah semuanya itu, tiba-tiba Ayub ngomong gini, tidak ada wasit di antara kami. Maksudnya di antara Allah Bapa dengan dia. Yang dapat memegang kami berdua. Nah ini terjemahan bahasa Indonesianya kurang enak. Jadi saya pergi ke Alkitab bahasa Inggris yang NLT, saudara, New Living Translation. Saya akan bacakan buat saudara, nanti saya artikan saudara. If only there were a mediator between us, someone who could bring us together. Kalau saja ada seorang pengantara di antara kita yang dapat mempersatukan kita. Ya. Berikutnya. The mediator could make God stop beating me. Ya, pengantara ini akan bisa membuat Allah Bapa untuk berhenti memukuli aku. Ya, dia merasa seperti anak dipukuli sama orang tuanya gitu saudara ya.
And I will no longer live in terror of his punishment. Dan aku tidak akan lagi harus hidup dalam ketakutan karena penghukuman yang sedang menunggu aku. Ayat 35, then I could speak to him without fear. Maka aku kemudian bisa berbicara kepada Allah Bapa tanpa rasa takut. But I cannot do that in my own strength. Tetapi aku gak bisa melakukan itu dengan kekuatanku sendiri. Ayub merindukan seorang pengantara. Dan waktu itu dia tidak punya pengantara. Tuhan Yesus belum lahir. Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib. Ayub merindukan apa yang hari ini kita punya. Hari ini kita punya Tuhan Yesus sebagai pengantara kita. Hari ini karena ada Tuhan Yesus, kita tidak lagi merasa seperti anak yang dipukulin oleh orang tua. Kita tidak lagi merasa bahwa Allah Bapa cuma nunggu kita berbuat salah lalu kita dihukum. Tapi kita merasa sebagai anak yang dikasihi oleh Bapa. Kita bisa ngomong sama Bapa dengan penuh cinta kasih tanpa rasa takut. Betapa Ayub mendambakan punya apa yang kita punya. Lihat kanan kirinya, bilang, diberkati banget loh kamu dan aku itu. Kalau saudara nggak merasa diberkati, keterlaluan ya saudara ya. Bayangin hidup di zaman Ayub saudara ya. Coba yang nonton di Facebook Live boleh ketikkan komen ya. Diberkati banget loh kita ini. Karena ada Tuhan Yesus. Kita sudah punya pengantara. Tuhan Yesus yang menjadi pembela kita. Tuhan Yesus yang akan bilang, "Pa, jangan dihukum. Aku sudah menebus dia di atas kayu salib." Amin saudara. Amin. Jadi Bapa di sorga tidak lagi melihat pelanggaran-pelanggaran kita. Karena kita sudah ditutup bungkus dengan darah Yesus. Yang dia lihat adalah darah Yesus yang membungkus kita. Amin saudara. Seperti 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6a berkata begini. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. You see? Manusia Yesus Kristus dialah pengantara kita dengan Bapa di sorga. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Yang meriah dong saudara. Poin yang ke-6 dan poin yang terakhir ya. Harus dipersingkat dikit, ini 42 ayat tapi kita sudah ngebut saudara ya. Ayub dipulihkan, bilang phew. Akhirnya gitu saudara ya. Karena mulai dia buka mulut itu pasal 3. Tuhan menjawab dia di pasal 38. 35 pasal itu menyedihkan banget saudara ya. Ayub ngomong gini ditimpalin temennya gini. Ayub ngomong gini ditimpalin temennya gini. Ayub gak terima jawab lagi, temennya gak terima jawab lagi gitu saudara. Please, kalau lu lagi dalam masalah, perbanyak ngobrol sama Tuhan. Jangan banyak-banyak ngobrol sama manusia, tambah gak dapat jalan keluar, banyak dosa ya saudara, beneran ya. Tapi kalau kamu mau konseling silakan gitu. Tapi perbanyak, lebih banyak ngobrol sama Tuhan. Karena Tuhanlah sumber inspirasimu, Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar bagimu. Amin saudara. Saudara, ketika Tuhan mulai menjawab Ayub, dia tidak menjawab pertanyaan Ayub kenapa harus mengalami penderitaan ini. Tapi Tuhan jawab Ayub dengan dirinya sendiri. Dimulai dari pasal 38 sampai 42, Tuhan menjawab Ayub ya. Nanti saudara pulang boleh baca sendiri ayat 38, pasal 38 ayat 3 sampai 5 di screen gak ada, saya bacakan ya. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Ini Tuhan ngomong sama Ayub. Kan nantang. Di mana Tuhan aku mau berperkara sama dia? Tuhan jawab dia, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberi tahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Gak ada di slide. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ya, karena Ayub merasa dia penuh dengan hikmat gitu saudara ya. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ya.
Nanti saudara kalau pulang bisa baca juga di Ayub pasal 39 ayat 34 sampai 38. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadaku? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Akhirnya Ayub mengerti kebesaran Tuhan. Dan sebenarnya sebagai manusia kita tuh gak layak bertanya sama Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Kenapa Tuhan melakukan ini? Kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Saudara, di Ayub pasal 40 ayat 2-3. Nah di sini ini saya kasih ayatnya ya. Sekali lagi Tuhan menjawab Ayub di dalam badai. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Saudara lebih baik diam kalau tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan. Bertanya boleh tapi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ini penyakit manusia. Kalau sudah terlalu banyak yang dia merasa ujian yang harus dihadapi, cobaan yang harus dihadapi itu dia gak tahan. Ujung-ujungnya pasti salah Tuhan. Kenapa gua dilahirkan di atas muka bumi ini? Nah kalau sudah tanya kenapa gua dilahirkan di atas muka bumi itu artinya apa? Salahnya Tuhan. Kenapa mengizinkan aku lahir di bumi ini? Ya kan? Saudara berhati-hati. Kalau kita menyalahkan Tuhan, ya, seperti yang Ayub lakukan, nanti Tuhan akan jawab gitu loh saudara ya. Tuhan akan jawab, apa tadi saudara? Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Jangan pernah menyalahkan Tuhan supaya dirimu menjadi benar. Justru kita perlu Tuhan Yesus supaya posisi kita menjadi benar di hadapan Allah Bapa. Amin saudara. Ya. Saudara, kemudian respon Ayub, beautiful. Ayub 42 ayat 5-6. Saudara lihat baik-baik ya. Bagaimana ketika Ayub masih kaya, ketika dia punya segalanya. Ternyata dia cuma kenal Tuhan dari apa kata orang. Ayub 42 ayat 5-6 ini indah sekali. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, katakan sekarang. Mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, seringkali dalam hidup kita, ketika semua keadaan oke, bisnis lancar, anak-anak baik-baik saja, pernikahan kita harmonis, bahagia. Ketika kekayaan kita banyak, you know what? Seringkali kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita. Karena ada terlalu banyak yang menyita perhatian kita, sehingga kita tidak memperhatikan Tuhan sebagaimana seharusnya kita perhatikan Dia. Tapi seringkali orang kalau diizinkan menghadapi masalah yang berat dalam hidupnya dan semua kemewahan, keindahan, semua keharmonisan itu hilang, tiba-tiba dia bukan cuma mendengar tentang Tuhan dari yang Pastor Debbie atau Pastor Daniel khotbahkan, tapi tiba-tiba dia melihat Tuhan dalam hidupnya. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Ya, tapi pesan saya buat anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan tunggu sampai kau terpuruk baru engkau mau melihat Tuhan. Belajar melihat Tuhan dari hari ke sehari hidupmu sehingga tidak usah diizinkan turun nyungsep. Waduh bahasa Indonesianya apa sih saudara? Nyuncum apa saudara? Meluncur ke bawah gitu saudara. Tidak usah tunggu sampai you hit rock bottom, nggak usah tunggu sampai engkau crash landing di bawah ya kan? Crash landing aja kayaknya ada drama Korea judulnya itu ya kan saudara. Ya enggak usah tunggu sampai landing, crash landing baru nanti naik lagi. Tapi belajarlah untuk sehari-hari mengenal siapa Tuhanmu. Sehari-hari punya hubungan yang intim sama Tuhanmu. Sehari-hari punya relationship. Sehari-hari punya perjumpaan dengan Tuhanmu. Ada amin saudara. Sehari-hari melihat Tuhanmu. Ada amin saudara. Mempunyai pengalaman pribadi bersama Tuhan sangat penting. Ada amin saudara.
Lihat kanan kirinya bilang, pengalaman pribadi bersama Tuhan sangat penting. Yang nonton di Facebook Live, ketikkan komentar, mengalami Tuhan secara pribadi sangat penting. Ada amin. Nah, saya berdoa kita semua tanpa terkecuali akan mengalami Tuhan. Akan mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Amin saudara ya. Dan di akhir dari kisah ini saudara, Tuhan marah loh sama temannya Ayub. Karena mereka tidak mempresentasikan Tuhan dengan benar. Karena mereka menganggap Tuhan itu hakim yang lalim, yang menghukum orang yang bersalah, saudara. Jadi kapan-kapan kalau kita ketemu teman kita yang lagi dilanda banyak masalah, pencobaan dalam hidupnya, jangan cepat-cepat menghakimi dia. Supaya jangan Tuhan marah kayak Tuhan marah ke teman-temannya Ayub gitu, saudara. Jangan menghakimi kalau kita nggak ngerti gitu, saudara. Doakan saja, dengarkan saja. Ya kasih nasihat boleh, tapi nggak usah sok pinter gitu ya. Tuhan bilang sama teman-temannya Ayub, persembahkan korban bakaran, setelah itu minta doa sama Ayub, baru aku tidak akan murka terhadap engkau. Gitu loh saudara ya. Karena engkau tidak mempresentasikan aku dengan benar seperti hambaku Ayub. Ya. Kemudian saudara di akhir kisah Ayub ini, Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Terus Ayub punya anak 10 lagi, tadinya kan 10 ya, hilang 10. Tumbuh 10 saudara ya, tetap 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan ya. Dan Alkitab mencatat bahwa anak-anak perempuannya dia itu yang paling cantik di negeri. Di seluruh negeri saudara ya. Jadi dipulihkan kehidupan Ayub bahkan 2 kali lipat ya. Ayub 42 ayat 16 sampai 17, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat, jadi sampai cicit. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Saya pikir itu happy ending banget. Karena Ayub bisa aja mati di tengah-tengah pencobaannya. Tapi tidak, dia hidup sampai tua dan lanjut umur. Dan diberkati oleh Tuhan, ya, dipulihkan keadaan hidupnya. Nah, saya undang tim musik maju ke depan. Saudara, Ayub itu pada waktu itu perlu belajar lebih lagi tentang kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan, pengampunan Tuhan. Cara berpikirnya tentang Tuhan sebagai hakim yang jahat, sebagai hakim yang tidak berbelas kasihan itu ternyata semuanya salah, ya. Dan inilah persepsi banyak orang di atas muka bumi ini tentang Tuhan. Ya, jadi mungkinkah kitab Ayub ini ditulis untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa seringkali ide yang kita punya tentang Tuhan itu salah. Tuhan bukan orang, Tuhan bukan tipe yang seperti itu. Tapi dia panjang sabar, penuh belas kasihan, penuh pengampunan. Ada amin saudara. Kalaupun dia mengizinkan anak-anaknya melewati pencobaan ujian, itu supaya anak-anaknya bisa naik kelas, mendapatkan level iman yang lebih tinggi, lebih bergantung kepada Tuhan. Sehingga tidak mudah-mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Tidak terhilang oleh kemewahan, glamour, glitter yang dimiliki oleh dunia ini. Tapi tetap fokus kepada Dia dan Dia saja. Sehingga pasti kita akan pulang ke rumah Bapa dalam keadaan yang baik. Dan Tuhan akan menyambut kita dengan tangan terbuka. Saya undang saudara bangkit berdiri. Dan Tuhan akan bilang, well done, my good and faithful servant. Baik sekali yang telah kau perbuat itu, hambaku yang baik dan setia. Mari kita tundukkan kepala kita.